Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Putri Hadita, BP 181053-2019. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran akuntansi syariah. Ini tentu saja segala sesuatu itu mempunyai sejarahnya masing-masing. Sejarah sangatlah krusial lantaran sanggup dijadikan menjadi citra kehidupan insan pada masa lampau. Bisa juga sebagai panduan pada hidup. Tidak hanya sejarah insan, sejarah ilmu akuntansi pun bermanfaat menjadi acuan perkembangan akuntansi menurut masa ke masa. Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan, tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari. Akuntansi keuangan dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil operasinya, dengan mengungkapkan apa saja yang halal dan haram. Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi Islam, termasuk nilai-nilai yang sesuai dengan Islam. Sedangkan di sisi lain, akuntansi syariah sebagai cabang dari ilmu akuntansi yang merupakan ilmu pengetahuan tentu harus melampaui proses dan tahapan tertentu. Oke, baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas pertama itu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian sejarah akuntansi, selanjutnya kita akan langsung ke sejarah akuntansi syariah. Kemudian keempat, hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah, dan yang terakhir, rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan sebuah bangsa dan negara selalu berbanding lurus dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh negara. Bila saat ini Amerika Serikat merupakan negara termaju sekaligus negara adidaya dan adikuasa, maka hal itu tidaklah aneh, sebab ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh Amerika Serikat sekarang merupakan yang paling maju dan mutakhir dibandingkan negara-negara lainnya. Berdasarkan dari buku yang ditulis oleh Vernon Camp tahun 1910 yang berjudul Accounting Theory, menjelaskan bahwa perkembangan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan telah dimulai sejak sebelum Masehi, di mana pada saat itu bangsa Babilonia dan Mesir kuno memperoleh kejayaannya. Hal ini ditandai dengan bangunan-bangunan spektakuler dan modern di kedua bangsa tersebut, yaitu taman menggantung di Babilonia dan piramida di Mesir. Dalam literatur barat, banyak sekali ditemui perkembangan ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini, seolah langsung dari peradaban Romawi dan Yunani dengan melangkahi peradaban Islam dan dalam rentak waktu 600-1300 Masehi. Salah satu fenomena ini dapat dilihat dari gambar yang terdapat pada slide, yaitu pendapat Vernon Camp dalam menggambarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, Camp tidak menyinggung sedikitpun eksistensi peradaban Islam yang berlangsung selama 300 Masehi, di mana kemajuan ilmu pengetahuan Islam mencapai puncak kejayaannya antara tahun 900 sampai 1200 Masehi. Hilangnya periode peradaban Islam dalam runtutan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan versi barat di atas, baik secara disengaja maupun tidak sengaja, seolah berusaha menutupi sumbang Islam atas perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan barat. Padahal tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan negara-negara barat saat ini tidak bisa lepas dari sumbangan pemikiran dari sejarah-sejarah Muslim yang hidup jauh sebelum barat mencapai puncak kejayaannya sekarang ini. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi. Akuntansi adalah salah satu profesi tertua sejak zaman prasejarah. Setiap keluarga memiliki perhitungan sendiri untuk melacak makanan dan pakaian yang harus mereka siapkan dan kenakan di musim dingin. Pada saat yang sama, ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, mereka sudah mengenal konsep nilai dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Bukti untuk pencatatan atau bookkeeping ini dapat ditemukan di Kekaisaran Babilonia tahun 4500 sebelum Masehi, Firaun Mesir, dan kode-kode tahun 2250 sebelum Masehi ditemukan pada kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, Syria Utara. Menurut Vernon Camp tahun 1990, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat. Akuntansi pada masa kelahiran feodalisme di Eropa mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Akuntansi melakukan kegiatan pencatatan dan pemberian informasi bagi investor atau kapitalis, sehingga ia dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan baginya. Dengan akuntansi, investor dapat menguasai aset perusahaannya dan dapat mengembangkan modalnya sehingga semakin besar dan meluas. Ekonomi di Eropa menyebabkan para investor sampai menjelajah ke benua Amerika, dan akhirnya seluruh belahan bumi ini menjadi daerah tumbuh suburnya ilmu akuntansi sampai sekarang ini. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi syariah. Dalam konsep syariah Islam,
Akuntansi dapat definisikan sebagai kumpulan dasar hukum yang berasal dari sumber-sumber syariah Islam dan yang biasanya digunakan seorang akuntan dalam pekerjaannya. Dalam penyusunannya, akuntansi syariah dan akuntansi konvensional memiliki kesamaan, khususnya dalam teknik dan operasionalnya, seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama, namun perbedaan akan kembali ketika membahas substansi dari isi laporannya, karena berbedanya. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak lepas dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada zaman itu. Aridah untuk buku catatan keuangan. Begitu juga dengan double entry yang ditulis oleh Luca Pacioli. Dengan begitu kita tahu bahwa Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Quran telah turun pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya tahun 1494. Pada abad ke-7, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal. Fungsinya sebagai penyimpanan ketika adanya pembayaran wajib zakat dan unsur atau pajak pertanian dari muslim, dan adanya perluasan wilayah atau jizyah, yaitu pajak perlindungan dari non-muslim, dan juga adanya kharaj, yaitu pajak pertanian dari non-muslim. Perkembangan akuntansi syariah pada zaman khalifah. Yang pertama dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada pemerintahan Abu Bakar, pengolahan Baitul Mal masih amat sederhana. Seimbang dilakukan penerimaan dan pengeluaran sehingga tidak pernah ada sisa. Selanjutnya pada zaman Umar bin Khattab, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada masa ini istilah divan diperkenalkan, yaitu tempat duduk pelaksana, bekerja, dan tempat penyimpanan rekening yang fungsinya bertanggung jawab membayar upah. Khalifah Umar membuktikan bahwa akuntansi berkembang dari satu tempat ke tempat lain sebagai akibat dari hubungan antar manusia. Selanjutnya yaitu pada zaman Utsman bin Affan. Ketika zaman Khalifah Utsman, terdapat istilah kitabat al-rasul wasir, yaitu melihara pencatatan rahasia. Dan terakhir Ali bin Abi Thalib, pada masa pemerintahan sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik. Surplus pada Baitul Mal dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung dengan baik. Khalifah Ali memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya secara selanjutnya yaitu hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem Islamnya dan masih saling berhubungan. Luca Pacioli sebagaimana yang sudah diterangkan bahwa seorang ilmuwan sekaligus juga seorang guru pada beberapa universitas Italia yaitu Venice, Milan, Florence, dan Roma. Untuk itu beliau telah banyak baca buku termasuk buku yang telah diterjemahkan. Hal ini dibuktikan bahwa sejak tahun 1202 Masehi, buku-buku para ilmuwan muslim atau Arab telah banyak diterjemahkan ke bahasa Eropa, seperti yang dilakukan oleh Leonardo Fibonacci of Pisa dengan judul Liber Abaci, Verba Filiorum, dan Epistola de Proportionate et Proportionalitate. Pisa banyak belajar tentang nomor dan bahasa Arab, sehingga di dalam bukunya disebutkan bahwa beliau menyarankan dan menerangkan manfaat tentang nomor Arab, termasuk pada pencatatan transaksi. Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dengan baik dan benar, yaitu dengan cara mencatat dua kali di sisi sebelah kredit dan sisi di sebelahnya adalah debit. Dengan artian lain bahwa Pacioli menerjemahkan dari hal tersebut dari bahasa Arab yang memang semuanya dimulai dari kanan. Selanjutnya yaitu rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi. Dari studi sejarah peradaban Arab, tampak sekali betapa besarnya perhatian bangsa Arab pada akuntansi. Pada waktu itu, seorang akuntan disebut sebagai katibul awwalatu, atau penanggung jawab keuangan. Istilah ini diambil dari fungsi akuntan itu sendiri, yaitu membantu menjaga keuangan. Setelah masuknya Islam, kewajiban akan zakat berdampak pada didirikannya institusi Baitul Mal oleh Rasulullah, yang berfungsi sebagai lembaga penyimpan zakat beserta pendapatan lain yang diterima oleh negara.
Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi hampir seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia pada masa Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dengan demikian, kekayaan negara yang disimpan di Baitul Mal juga semakin besar. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran negara. Ada 7 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mazandarani. Yang pertama yaitu sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup. Sistem ini di bawah koordinasi di bawah manajer. Sistem ini untuk memenuhi kebutuhan hidup perorangan dan negara, namun tidak menutup kemungkinan digunakan pada sektor private, terutama yang terkait dalam perhitungan pembayaran zakat. Yang kedua, sistem akuntansi pada konstruksi. Hal ini adalah pencatatan akuntansi untuk proyek oleh pemerintah. Hal ini mengatur pencatatan dalam bentuk material dan juga mencatat pengeluaran kepada pihak lain. Pada sistem ini juga pengendalian akuntansi untuk masing-masing proyek berdasarkan pada anggaran atau budget. Sistem ini juga di bawah tanggung jawab seorang koordinator proyek. Yang ketiga, sistem akuntansi pada pertanian. Hal ini adalah pencatatan yang berbasis non-moneter. Pada akuntansi ini fokusnya untuk mencatat dan mengolah persediaan pertanian dalam bentuk fisik. Hal ini juga didorong oleh kewajiban dalam tangkap pertanian. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi untuk gudang, untuk mencatat pembelian barang negara, dan sistem ini tidak hanya mencatat barang masuk atau keluar saja, tapi juga mencatat dalam nilai uang, sehingga nanti akan ada pemisahan tugas antara orang yang memegang barang dan yang mencatatnya, sehingga hal itu juga menunjukkan sistem pengendalian internal atau internal control yang telah ada. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi untuk mata uang. Sistem ini telah dilakukan oleh negara Islam sebelum abad ke-14 Masehi. Sistem ini tugasnya menaruh hak pada pengolahnya buat membarui emas dan perak yang diterima pengolah sebagai koin dan dilanjutkan mendistribusikannya. Dengan fungsi tersebut maka bisa dikatakan sistem pembendaraan negara sudah berjalan. Sistem akuntansi ini sudah menggunakan 3 jurnal khusus, yaitu buat mencatat persediaan, mencatat pendapatan dan beban. Yang selanjutnya, sistem akuntansi untuk peternakan. Sistem ini adalah untuk mencatat seluruh binatang ternak. Pencatatan ini dilakukan dalam sebuah buku khusus dengan mencatat keluar dan masuknya ternak berdasarkan pengelompokan binatang serta nilai uang. Dan yang terakhir, sistem akuntansi untuk pembendaraan. Hal ini adalah sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai taraf tertinggi dalam masa Daulah Bani Umayyah, terutama dalam masa kekhalifahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akuntansi sudah diklasifikasikan dalam beberapa spesialisasi, di antaranya akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemisahan buku atau auditing. Pada masa itu, sistem pembukuan sudah memakai model buku besar, yang mencakup yang pertama disebut Jaridah Al-Kharaj, atau Receivable Subsidiary Ledger, merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain. Yang kedua itu Jaridah An-Nafaqaat atau Jurnal Pengeluaran, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Yang ketiga Jaridah Al-Mal atau Jurnal Dana, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Yang keempat Jaridah Al-Musadarin, yang merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau barang sitaan dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk dari pejabat yang korup. Penerapan akuntansi pada zaman Rasulullah waktu itu tidak terlepas pada sistem perdagangan yang dikenal dengan konsep mudharabah. Konsep akuntansi dalam mudharabah tertuang dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Pada ayat ini menjelaskan konsep akuntansi mengenai yang pertama itu identifikasi dan mencatat transaksi. Yang kedua waktu transaksi, ketiga pencatatan harus relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Yang keempat saksi dan bukti transaksi yang valid, dan yang kelima konsep audit, transparansi dan pertanggungjawaban. Jadi kesimpulannya yaitu awal perkembangan pemikiran akuntansi syariah itu dimulai sejak abad 622 Masehi ketika Rasulullah yang pada saat itu merupakan pemimpin negara Madinah membentuk Baitul Mal pada abad ke-7. Kemudian pada pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perubahan sistem di mana dibentuk diwan, yaitu pencatatan di setiap pemasukan dan pengeluaran. Ilmu akuntansi tersebut sudah dirumuskan oleh pakar-pakar muslim yang sebelumnya. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.